tiyung angkara macana ayawara sapa menungsa jati saka sang ruci kina buka nyata kina mulyan jati ananging manungsa padha lirwa padha keblinger lali jimat siji kang kudu dirumat jimat jise mati tanpa wiji kang jati jimat nyuwi jimati sadurunge ketekan pati aja kumolangkung bakal kinabuka mulya sejati jimat siji kang kudu dirumat jise mati tanpa wiji kang jati nyuwi jimati sadurunge ketekan pati jamus kalima sada nyatokake kekarepan ing ngarsaning Gusti kondo arum samudra perwitosari wujud kasunyatan dinyatake rasa kudu marang guru sejati tangeh lamun dijaga ragas saka wacan sangka ngipi kandhek ing angen-angen gumelap sak gedheping netra wahyu kinabuka nyata wahyu jamus kalima sada wekasan ingsun nyata wujud tanpa rupa nyuwiji siji manunggaling kawula Gusti upatiya nenuwun marang sang wenang aja kumolangkung kemluhur lan kejiret mulya sejatining sira ora ana uga ora sapa tanpa wujud tanpa rupa kamangka bakal keparingan wiji jamus kalima sada mongko plak nyata diri kang jati jimat siji kang kudu dirumat jise mati tanpa wiji kang jati nyuwi jimati sadurunge ketekan pati
soto. Dadak dari sini. Kira gini ya. Apik lah. Orang mau ora apik, tidak mungkin. Jamaah rahimakumullah. Itu jadi kondisi situasi saat ini. Tadi saya matur bukan sindiran, bukan apa-apa, bahwa berkata dengan banyak orang yang sholat tapi tatanan seperti ini, mestinya yang butuh kita koreksi ada kehadiran atau tidak di dalam sholat. Karena intinya sholat itu adalah adanya kehadiran dia di dalam hati nurani. Keberadaan dia mesti dikenali secara fakta persaksian rasa hati nurani. Saat persaksian rasa ini tidak terjadi, maka kita seperti makan tanpa garam, tentu nggak ada rasa, hambar. Saat rasa mati, itu berarti orang itu sebenarnya adalah mati. Kalau tidak berfungsinya mata, tidak menjadi perkara, tidak berfungsinya tangan, disebut sebagai cacat. Tapi kalau sudah rasa mati, cacat rasa, itu berarti sesungguhnya manusia itu adalah mati. Itulah sesungguhnya menjadi robot. Maka tentang tatanan kelola baldatun thayyibatun warabun ghafur yang tertulis di dalam Sabak 15, 16, 17 terungkap dengan begitu gamblang. So, sistem dan tata kelolanya. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pada saat kita berbicara tentang hal ini, baldatun sering dimaknai sebuah negara. Saat permasalahannya saat negara itu tentrem, apakah kita ikut tentrem? Maka baldatun itu sesungguhnya adalah dada kita masing-masing, cara ngelola diri kita masing-masing. Kiri kanannya semrawut, jika dadanya tertata dengan baik tidak menjadi masalah. Apalagi jika diangkat bareng sebagai sebuah komunitas. Kita negara ini membutuhkan prototipe. Saya ini saja, mohon maaf. Negara, bangsa, dan lingkungan ini membutuhkan prototipe bagaimana sebuah tata kelola kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Alam yakni ladzina amanu antasya qulubuhum li dzikrillah. Untuk dapat menata tata kelola baldatun thayyibatun. Thayyib itu adalah perilaku yang jelas teridentifikasi, terklasifikasi dengan jelas dan konkret, mana hak, mana batal, jelas dan konkret tujuan sebuah kehidupan, tujuan kehidupan secara individu, tujuan secara komunitas, tujuan secara bangsa negara. Thayyib bukan dalam pengertian sekedar baik. Kalau kita buka sekilas, di depan Anda ada Garuda Pancasila. Sering orang bertanya, masjid kok ada Garuda Pancasila? Apa enggak bid'ah? Saya enggak pernah menjawab dan menjelaskan tentang ini. Orang tidak pernah tahu. Bagian dari rahasia bangsa kita adalah sebenarnya Garuda Pancasila. Kenapa Garuda Pancasila? Dalam konstitusi gambarnya lebih atas daripada presiden dan wakil presiden. Ini adalah ideologi tertinggi. Akan tetapi apakah itu
Garuda atau Al Garuda. Kitab atau Alkitab. Seperti halnya yang tidak ada keraguan sedikit pun itu Alkitab, bukan kitab. Yang tidak ada keraguan sedikit pun itu bukan Quran, tapi Al-Quran. Sangat beda, terapannya sangat beda. Kalau kitab, tadi saya mengatakan liar dimanapun dapat kamu peroleh. Kamu dapat membaca, kamu nafsir semau kamu sendiri. Tapi kalau Alkitab, la raiba fi hudan lil muttaqin, menjadikan seseorang itu dalam ketakwaan, mengetahui al-ghaibnya diri Tuhan, keberadaan Tuhan, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Namanya la raiba fi, nggak ada keraguan, itu yang nggak ragu. Nggak ragu ki piye jelas nih, yang nggak ragu begitu loh. Kedauan aku tidak jelas nih. Saat kamu tuh menghadapi istri kamu nggak ragu, itu istri kamu itu. Kalau kamu sudah punya istri itu nggak ragu. Kapan saat kenal? Kamu nggak ragu ini gula, karena kamu pernah merasakan gula. Nggak ragu ini gula. Tapi kalau hanya tulisan, pasti akan banyak tafsiran. Itu namanya kitab liar. La raiba fihi itu bukan liar. Kembali kepada seperti Garuda contoh tadi. Kenapa begitu? Garuda itu aslinya, deskripsi Garuda itu adalah imam. Semang seborong lagi. Ya. Pangapunten ini. Karena saya dapat WA ini ada beberapa jen udah melu delok, gak apa-apa ya. Ada WA ini. Jadi ini bagian dari rahasia ini, tapi kita tidak prestasi juga enggak masalah. Jadi sebenarnya pada saat hati nurani yang disimbolkan di dalam tengah-tengah dada, tapi untuk memproses menjadi Garuda, sang pemegang amanah, inti kehidupan yang menghubungkan dengan Tuhan, sehingga yang dilakukan oleh kiri kanannya atau presiden itu programnya adalah dalam pantauan Garuda. Itu adalah imam. Kenapa kok bukan imam gitu, tapi Garuda? Karena permasalahannya bukan masalah subjek jasad, tapi perkaranya adalah masalah risalah al-haq. Menengok ke kanan, inisiasi ditunjukkan ilahi nuhi la ilaha illahua, ditunjukkan dia. Seperti saat Werkudara di Segoro Kolbu ketemu Dewa Ruci, Dewa yang buka sejati ne hidup kang jati, minangka guru kang jati, ditunjukkan dia, maka bintang yang berada di dalam dada berfungsi ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku-perilaku ketuhanan ada di dalam dirinya, sadar bahwa dirinya ini adalah daya kuat milik Allah. Maka sifat-sifat Tuhan, Rohman, Rohim, sifat-sifat Tuhan, memberdayakan sifat-sifat Tuhan, potensi sifat-sifat Tuhan, Maha Kasih, Maha Rohman, Maha Rohim, Al-Aziz, Al-Qayyim, Al-Ghani, itu akan terrealisasi dengan 45 karakter dasar kehidupan yang disimbolkan dengan lare jumlah petang puluh limo, ketepatan sesuai dengan 45 tahun kemerdekaan. Tapi itu sebenarnya bukan masalah kemerdekaan tahun 45.
Ini kalau kita kata dengan Garuda, wis ngene wae. Karena detail ya dawa kepindho engko diterokne karo wong gak dong karepe malan. Kan gitu ya. Saat diminta di Jakarta untuk menguraikan ini, saya juga enggak detail kok. Kok enggak detail Pak Yai? Engko jenengan terokne tapi jenengan kan gak dong. Alam ya'ni ladina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Bentuk aktivitas lahir dunia ini yang berorientasi untuk li dzikr, untuk kehadiran dia supaya lazim mulazimatul dzikr, supaya menjadi bertempat tinggal. Wa manazalna minal haq. Belum saatnyakah kita melihat situasi dan kondisi ini untuk orientasi utama menjadi pokok di semua aktivitas yang kita lakukan adalah kehadiran dia, itulah program yang kita lakukan, kegiatan yang kita jalani, berdunia yang kita programkan. Itu sebagai tempat tujuan, tempat kembali, tempat memohon, dan tempat kita membuat program untuk keselamatan, kembali kepada Tuhan, dunianya alat. Dan janganlah kalian wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah kita ya di jamaah komunitas Jatayu dan yang simpatik kalau boleh dikatakan, dan janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang berkutat tercengkeram oleh masa lalu yang telah diturunkan Alkitab di masa Nabi Musa, di masa Nabi Daud, di masa Nabi Isa, di masa Nabi Muhammad, dicengkam berkutat pada kitab, sehingga mereka mengabaikan penjelasan dan keterangan dari Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, mengabaikan penjelasan keterangan al-haq itu min robik, wakil itu ada muwakal. Muwakal itu ada wakil, khalifah namanya. Saat mengabaikan kebenaran adalah al-haq min robik, adanya khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi, maka dikatakan berpaling dari kebenaran, maka menjadi kebenaran kesepakatan hasil dari anggapan dan intuisi atau perasaan si anggap sebagai kebenaran, tapi tidak ada kepastian, tapi berada di dalam keprasangkaan. Akibat mengabaikan adanya kebenaran itu akibat mengabaikan kebenaran, sesungguhnya ada yang diutus, yang hak wenang sah menjabarkan kebenaran itu, bahkan sebagai kebenaran itu sendiri, itu diabaikan mengadanya, maka berlaku masa yang panjang. Maka berlaku masa yang panjang berkutat dengan kesepakatan dan buku-buku hasil pikiran, maka akan ada satu titik puncak kecarut marutan. Konsep-konsep yang dikira benar, pemikiran yang hasil dari intuisi, tapi hakikatnya sama sekali tidak tersentuh. Sebab kebenaran akad tidak akan kesentuh sedikit pun pada saat kita berada di dalam prasangka, don dalam syai'ah tidak akan sedikit pun menyentuh kebenaran, maka menjadi berlaku fasik. Ini surat Ahadid
35. Berlaku yang dikira benar, mungguwe pikiran, mungguwe intuisi, tapi di hadapan Allah tidak dalam ridhonya. Belum saatnyakah lidzikr fi qalbi menjadi orientasi kehidupan dan untuk melakukan tata kelola kehidupan. Tsumma arsalna rusulana tatro. Kemudian pasti kami datangkan di antara kamu terhadap janji yang kami ungkapkan bahwa ada kebenaran Alkitab bukan kitab, ada kebenaran Al-Quran bukan Quran. Rusulana tatro, dan itu sesungguhnya adalah silih berganti, sambung, kait mengikat, tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Kulu maja'a ummah rusulaha, setiap kali risalah disampaikan karena mereka tidak butuh, maka menjadi hilang, dianggap itu sudah cukup dan tidak ada lagi. Kadzabuh, dan kemudian diingkari keberadaan Rasul yang membawa risalah itu. Fatabina ba'duhum ba'dun. Akhirnya terjadilah satu perilaku. Mereka saling kait mengakit, kait mengikat, saling memperikutkan dalam masa yang panjang itu. Saling ikut mengikuti, tapi tanpa mengerti dan memahami dan tanpa mengenal satu dengan yang lain. Maka kami jadikan mereka dalam kebingungan dan kebimbangan yang sangat. Surat Mukminun 4:4. Jamaah rahimakumullah. Itu hanya kalau tugas Rasul itu apa toh? Inna arsalna syahida wa mubasyiran wa nadhiron. Ini kan konkret. Jadi beragama itu, tugas Rasul itu berarti beragama, beradin. Itu adalah syahidan, mubasyiron, nadhiron. Jadi Nabi itu diutus supaya si umatnya itu adalah dalam persaksian bahwa Tuhan yang punya nama Allah itu ini loh. Bersaksi intinya manusia tuh ini loh. Itu menjadi ikatan bersaksi. An asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian mubasyiron, sehingga mengetahui hakikat kehidupan itu dikenali. Kita hidup itu untuk apa? Bagaimana kita menjalani hidup? Dan tujuannya kemana kita itu setelah hidup ini, tujuannya setelah kita meninggal dunia. Wa nadhiron, apa yang kita lakukan supaya dalam ridho Allah, dalam keterbimbingan dan terarah. Ini saya hanya mengatakan data-data ayat loh ya. Hanya data-data ayat. Duduk cangkemku, duduk lambeku, duduk utek. Saya pun juga penerjemah dari guru kami dari gurunya dari gurunya, begitu seterusnya. Wadayan ilallah bi'idznih wasirot jamunir. Seseorang berada di dalam terang kehidupan sehingga dapat berjalan di muka bumi hanya jika, ini ayat, hanya jika telah bersaksi, mengetahui hakikat hidup dan terbimbing. Ini ayat ini, monggo nyikapi ini. Ulaika ladzi atainahumul kitab wa hikmah wa nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauma laisu biha bikafirin. Tadi saya sudah sampaikan, kitab beda dengan Alkitab, hikmah beda dengan Al-Hikmah, nubuwah beda dengan An-Nubuwah. Sekali lagi bahwa kitab itu adalah tulisan atau buku tanpa tuan yang dapat diperoleh dimanapun, kamu bisa membeli dimanapun, bahkan bisa kamu curi dimanapun. Asal punya linggis, iso nyolong. Kemudian
Sedang kitab sebagai yang hak, sebagai yang sah, sebagai yang wenang dalam pengertian khalifah wakil resmi Tuhan, itu adalah yang mencahayai, itu adalah Alkitab. Ada yang membawa, ada KUHP, Al-KUHP, ada hakimnya, intinya adalah hakimnya. Tapi kalau kamu membeli KUHP dimanapun kamu bisa. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi kemudian nubuah itu ilmu liar, kamu dapat peroleh di mana saja. Kamu di toko, di situ ada uraian tentang nubuah. Kamu dapat enak koran menulis tentang nubuah. Tapi kalau an-nubuah itu sistem menuju kepada Tuhan, ditunjukkan oleh yang berwenang dan sah tentang ilmu kenabian sehingga mengetahui hakikat hidup. Kalau hikmah, kamu biasanya kalau kena masalah ambil hikmahnya. Setiap orang dapat memperoleh hikmah kehidupan. Di balik yang tampak hikmah itu kebijaksanaan atau nilai di balik yang kasat mata. Kamu bakul atau kamu tandur, nggak panen, kena tikus, ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Supaya kamu mendekat kepada Allah, diplay kepada Allah, umpamanya kan begitu. Atau hikmahnya apa? Alhamdulillah gak panen. Lainnya apa? Jadi enteng. Jadi mulai gak perlu mikul pari. Kan gitu. Karo nangis. Hikmah. Tapi kalau al-hikmah itu ada yang wenang sah, menunjukkan tentang sebuah kebijakan di dalam hati mengenai dia, sehingga apapun yang dilakukan itu adalah menuju kepada dia. Ini menjadi jelas atau konkret. Maka kami turunkan para nabi, para rasul, itu adalah Alkitab, Al-Hikmah, dan An-Nubuwah. Itulah menjadi sebuah sistem Trisola Weda. Jadi kalau hikmah, zikir menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi sungguh-sungguh berdunia, maka akan mengetahui hikmah. Tapi al-hikmah yang menjadikan kamu itu tahu siapa jati diri kamu karena mengenal Tuhan kamu, menjadi al-hikmah. Karena ada yang wenang, ada yang digondeli, ada yang disandari. Jadi keberadaan para rasul, tadi saya menyebut intinya 3 adalah Alkitab, Al-Hikmah, An-Nubuwah. Ya. Kemudian ini sebuah risalahnya, tugasnya rasul, mubasyiron, nadhiron, syahidan, juga 3. Kemudian inti syariat wala tatafaroku. Tugas para rasul menggenapi atau menyempurnakan kehidupan dunia yang kamu jalani, yang kita jalani dengan tauhid, supaya tahu tujuan hidup apa yang dilakukan berdunia. Kemudian yang kelima, hujahnya yang kelima, zikir. Adanya ilmu yang menjadikan hati itu supaya ingat kepada Tuhan mutlak. Itu adalah pasti hujahnya para rasul, pasti itu. Ditunjukkan zikir. Zikir itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, bukan. Itu burung biu. Itu burung biu. Zikir itu akibat kenal maka ingat. Terus pemene jenengan muni, apa mungkin kenal rasa takok ngono nek rong adep-adepan piye carane kenal? Takok ngono-ngono lho. Sering takok iki, apa mungkin wis nyimpulne jenenge kuwi?
muni ngene iki berarti enek metodene ngono lho. Aja langsung nyimpulne, apa mungkin kenal, wong menungso ya kenal. Iki muni iki lambe iki duduk cuek. Nek gregetan awake iki wong ngrungokne iki gak gelem takok, langsung nyimpulne, apa mungkin gitu loh. Tabayun to apa? Tabayun itu perintah Allah loh. Nek penjelasan ki moro takok. Bahkan hadisnya apa? Walaupun kamu tuh dihalangi laut, enek loro. Walaupun kamu dihalangi oleh laut salju atau laut api, jika itu untuk keselamatan kamu mengenaliku, tempuh. Ngono ayatnya, dia aja nyempul nih. Apa mungkin? Nek gak mungkin aku ya ora ngomong gitu. Mergo aku anehmu di ngono gitu. Wis ya. Ki aku anyel koyo anyel karo kowe wae. Kadang iki pertanyaan iki gampang nyimpulne sesuatu gitu. Iki enek sing arep ngetik di nggone komentar arep ngono gak sida iki kan. Tak disi. Kemudian keenam, perintah untuk memakmurkan menata kelola buminya Tuhan. Memakmurkan bumi dan tata kelola kehidupan. Ketujuh, pembangunan barisan yang kokoh. Ini kan disimpulkan. Itu hujah-hujah sebenarnya banyak ya. Kemudian hujah tutupan itu biasanya yusbih mubahalah. Jadi ada dua, mubahalah, kemudian yang terakhir yusbih mubahalah. Kalau mubahalah itu terbatas antara sing membuat fitnah habis-habisan hadap-hadapan. Kalau yusbih itu karena perubahan zaman, itu yusbih. Tapi jika ini salah, hancur. Jadi sudah ada ketetapan siapa yang mubahalah itu jika salah tidak dalam kebenaran hancur. Nek yusbih mubahalah hancur 7 turunan. Itu adalah jika tidak dalam kebenaran. Makanya para nabi para rasul jarang sekali. Nabi Nuh yang terkekam di dalam Al-Quran melakukan yusbih mubahalah. Nabi Muhammad mubahalah nggak jadi. Sayyidina Ali mubahalah semuanya lari. Pak Imam Mursyid mubahalah semuanya lari. Nabi Isa belum sempat mubahalah. Kita contohkan itu. Nabi Nuh, Nabi Adam itu yang yusbih mubahalah. Hujah-hujah itulah sesungguhnya yang diwariskan yang disebut yang diwariskan para ambiya itu enggak sih tok nabi kabeh gitu loh. Ambiya iki kabeh. Al ulama wa warithul ambiya di kita kan itu gitu loh. Jadi mutawatir, tatero. Silsilahnya jelas. Ini syariat wala tatafaroku, ada zikir, ada kitab mubahalah, kitab yusbih mubahalah. Kemudian menyempurnakan dengan hakikat. Ditanya, siapa intinya manusia? Bisa menjawab. Siapa Allah itu bisa menjawab. Tidak dengan menurut ini, menurut A, menurut B, itu berarti enggak roh. Kowe iki nek tak takoki, kopi niku sing enak apa Mas Wahyu? Anu Bapak, nek nggih Lampung niku kopi sing enak niku ngaten iki. Nek Brazil sing enak niki. Nek NTT sing enak niki. Itu langsung tak gecek dekne. Aku ki butuh kopi. Lah nggih. Kopi yang enak itu menurut Lampung itu makaten Bapak. Menurut Lahat itu begini. Kalau menurut Brazil begini. Kalau menurut NTT begini.
Terus kopine ngendi? Lah nggih, menurut Lampung begini. Tak delep nih kalah. Kakan menurut A, menurut B, menurut C. Itu berarti itu dia ini gak roh apa-apa gitu loh. Weh jane tau urung rasane kopi itu urung to? Dereng. Alah lambemu. Ngomong surga kaya ya orang tau mlebu padha wae kaya kowe ora roh kopi kan gitu to. Sebab ayatnya itu jelas ya. Wa tabi sabila man anaba ilaya. Golek wong sing wis tau mati roh surga roh neraka roh Gusti Allah lagi elonono. Ngono ayate piye lho. Aja melu mergo wong kok buku nek mbok wawasan ora apa-apa. Ngono ayate piye. Wa ma amane ya ambil kitab. Iki kan supaya awake dhewe ini lho maksude iki awake dhewe iki ora kita butuh waspada gitu loh. Kan ngono ta ya. Makanya innallah la yakbidul ilma yantazi'uh minal ibad. Sesungguhnya dengan sebenar-benarnya bahwa Allah itu tidak menyembunyikan ilmu dengan mencabut dari hambanya di dunia ini. Tapi dia menyembunyikan ulama yang dapat menunjukkan keberadaan dia tentang ilmu yang membuka hakikat. Min ibad walakin biqabdid pada saat biqabid. Jadi ini kan sangat jelas sebenarnya. Ini hadis sering diungkap para dai kok. Sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Tapi dia menyembunyikan ulama karena manusia tidak butuh dan malah diprasangkai dan merasa cukup dengan wawasan, dengan wacana, dengan buku, dengan kitab, dengan mimpi, dengan ganjaran dan pahala. Sampai-sampai Allah tidak menyisakan orang yang mengetahui keberadaan ulama yang sebenarnya itu. Kemudian manusia mencari kata idza lam yubagi ulama at-takhadan nas. Sehingga ulama kemudian membentuk manusia, membentuk ulama sesuai keinginan mereka untuk dapat diikuti, ditokohkan, diangkat menjadi pemimpin. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu, jahalan, tapi mereka sesungguhnya tidak tahu apa-apa, tidak mengenal Tuhannya. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa, tapi tanpa makrifat. Ujungnya sing gak penak. Fadolu wa adolu. Mereka mengira yang dilakukan benar, tapi bi ghairi ilmun, tapi tanpa ilmu yang membuka hakikat. Mereka sesungguhnya menyesatkan dan sesat menyesatkan. Ini hadis sering diungkap para kok. Tapi biasanya diterjemahkan, ditafsiri begini, akeh sing ulama dimatikan kan gitu. Mergo arep kiamat kan gitu. Tapi itulah sitok-sitok hadis iki ngene. Innallah la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan adanya hamba yang memiliki ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, membuka hakikat tentang keberadaan Tuhannya. Akan tapi karena manusia itu tidak butuh keberadaannya ulama itu, cukup hanya dengan bacaan sampai idza lam, sampai dihilangkan pengetahuan mereka, ada kepastian
supaya tidak ambigu dalam menjalankan kehidupan beragama. Karena mereka bingung, akhirnya mereka membuat kesepakatan at-taqodanas, manusia membuat kesepakatan musyawarah untuk membuat ulama menjadi pemimpin dan panutan yang dibentuk oleh mereka. Urusan jalan. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa kecuali dari bacaan. Ini hadis sih. Itu kan kita kan ya, untuk kita untuk pikukuh panjenengan kita semua. Enggak begitu. Oke, ini nanti setelah ini kita doa sekelas mengenai tadi kan juga ada pemberdayaan dan sikap inti mengenai realisasi pemberdayaan nanti setelah itu.